Okay, well, so don't worry if some of you are late. So this presentations or this class is recorded. So then I'm going to attach it in the LMS. So then don't worry about your being late. Okay. Well, yeah. Before we proceed to the next activity or the next materials, I would like to hear from you about how was the video about media pembelajaran. How far you can go? Have you tried to create one? Yes, ma'am. Yes, Yes, good. ma'am. How far Yes, you can ma'am. go? Um, Hello. Yeah, Can I Hamdan explain Shakir, it? Yeah. can you share your Uh, experience? Thank you, ma'am. So I was made the media pembelajaran Mhm. by Animaker. So Animaker. yeah. So the main topic that I try to make it is like countable and uncountable nouns. Mm-hmm. So in that video, I tried to show the animations like a Mm-hmm. picture to explain that topic. Okay, great. Mm-hmm. Nice. So Animaker. So So it's is about a this 1 minute video. 1 minute? Okay, Yeah. great. Yes, thank you, Hamdan Shakir, for sharing. Yes, ma'am. Any others? Yana, are you going to share yours? yes, ma'am. Mm-hmm. Uh, yeah, actually, I made my video by using what's the name? Webtoon. Kok webtoon sih? Powtoon. Powtoon. Yes, Okay. Powtoon. And actually, it's a little bit difficult because we Mm-hmm. have to use online. So Mm-hmm. we directly editing the video in Google because I have Mm-hmm. a trouble with my internet connection. And but actually overall I think it's good. But because I try new things and yeah, alhamdulillah it's going well. Thank you, ma'am. Okay. At least you got new experience creating a video, yeah. Okay. Well, thank you. I think that's enough from Hamdan Shakir and Diana Sama. So I have already provided the link, so you can upload your link, the YouTube link or Drive. You can choose either your YouTube link, or you upload it into your Google Drive and then you attach the link. So it is in week 10 if I'm not mistaken. So in unggah produk ya, unggah produk video media pembelajaran begitu. So then, well, we're going to proceed to the next activity or next materials. It's about LKPD. LKPD, anyone knows what does it stand for? Lembar LK, kerja. wah betul, Belum silakan. Lembar kerja, peserta didik. Peserta betul. didik. Peserta didik, lembar kerja peserta didik, atau kita biasa mendengarnya LKS begitu ya. LKS atau bahasa Inggrisnya worksheet, biasanya begitu ya. Okay. Well, to go on that material, I'm going to present you PowerPoint. I think this one is a great one. Let me share it for you. Do you see my slide? Yes, ma'am. Okay. All right. So this material is from British Council webinar series. It's called ITEL, Indonesia Technology Enhanced Language Learning. So it was presented by Ibu Finita Dewi. I think this one is a good one. I got this information from Bu Rina Wahyu. So I'm trying to share it to you now because I think this is relevant for our materials, LKPD. So the title is about meaningful and engaging remote learning experience. Okay, so I think this is some of the intro, right? 3 favorite technologies. I don't have to discuss this. Mm, uh, Overall, we're going to discuss here about high technology and low technology. We are going to discuss about high one and low one, about the technology used for language learning. So
in this presentation, it talks about making the remote learning meaningful and engaging, and some examples of activities for remote learning, guided to free task remote learning, some low-tech and high-tech tools for teaching, some showcase of classroom practices. Okay, so in creating LKPD, we need to take a concern about this idea, I think, tasks before apps. Even though we really concerned on apps, but what we prioritize is not the apps actually, but the tasks. Jadi aktivitas apa yang akan disampaikan fokusnya bukan pada aplikasi. Aplikasi is only a supporting tools to make our teaching engaging. So that's the idea. So meaningful and engaging remote learning. So the topic that is going to be presented or going to be exemplified here is about who is your hero. So who is your hero project? Remember, tasks before apps. Sorry. So begin with the end in mind. Think about what do you want your students to be able to do. Jadi masing-masing dari Anda nanti disesuaikan dengan KD-nya ya. What do you want your students to be able to do? So what do you want your students to create at the end of the lessons? Karena create itu termasuk C berapa kalau saya boleh tahu? Ada yang masih ingat? C5 C6 ya. C6. Ya. Jadi creation itu yang paling tinggi. Jadi paling tinggi pembelajaran dari taksonomi pembelajaran itu berdasarkan Bloom itu paling tinggi itu siswa dapat mengkreasikan sesuatu dari ilmu yang diperolehnya begitu. So example, I want my student to be able to describe his or her inspirational person. Mungkin KD-nya nanti seputar inspirational person atau describing person begitu ya. I want my students to be able to explain the inspiring things that make someone a hero. I want my student to be able to create an infographic about his or her hero. Sebentar, ada yang masuk ini. Dan sebagainya ya. So yang terakhir, I want my student to be able to create an infographics about his or her hero. Jadi kan tadi projectnya tentang who is my hero gitu ya. Oke, ini yang paling menarik menurut saya, ini yang paling very structured. Jadi pembelajarannya sangat terstruktur. Nanti teman-teman harus membuat seperti ini. Jadi menerjemahkan KD yang sudah dibuat dalam RPP itu menjadi seperti ini. Saya kira ini sangat-sangat relevan dengan apa yang kita lakukan di mata kuliah perencanaan pembelajaran ini. Misalkan ini lesson timeline-nya. Kita tahu ya kalau biasanya gambar seperti ini ada timeline. Timeline itu kan berarti kegiatan pembelajaran atau langkah pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah ini kan teman-teman membuat RPP-nya daring. Jadi presentasi ini relevan dengan kegiatan yang kita lakukan. Misalkan pertama yang dilakukan oleh teacher nanti adalah brainstorming. Oke, nah brainstorming, app yang digunakan adalah MindMeister. Ada yang sudah pernah pakai MindMeister sebelumnya? Belum, Mem. Belum ya, oke, good. Wakelet itu yang kedua aktivitasnya adalah getting exposure. Getting exposure itu memberikan siswa materi begitu, exposure terhadap materi yang akan disampaikan. Aplikasinya menggunakan Wakelet. Oke. Yang kemudian selanjutnya aktivitas langkah pembelajaran selanjutnya adalah planning and doing research. Jadi setelah memberikan materi tadi getting exposure tadi, siswa itu diharapkan untuk planning and doing research, memplanningkan inspirational person yang akan dideskripsikan, lalu melakukan riset kecil-kecilan apa ya. Misalkan mau mendeskripsikan siapa inspirational personnya, misalkan B.J. Habibie. Kan walaupun kita kenal B.J. Habibie, tapi mungkin tidak kenal secara agak lebih mendalam, makanya perlu riset, misalkan begitu ya. Itu yang digunakan adalah Padlet aplikasinya, oke. Menuju kegiatan selanjutnya adalah drafting and discussing. Jadi setelah melakukan planning dan doing research, siswa akan melakukan drafting dan discussing.
itu pakai Zoom. Ini yang synchronous, kalau yang tadi itu asynchronous, yang Zoom-nya ini synchronous. Oke, yang terakhir ini targetnya yang dari pembelajaran kali ini adalah creating. Jadi membuat, capaian adalah C6, creating. Itu aplikasi yang digunakan adalah Canva. Ntar ada yang masuk lagi. Oke. Oke, gitu. Secara konkret begini contohnya. Brainstorming, activate prior knowledge. Tujuannya begitu ya. Instructions yang digunakan apa? Misalkan begini. Do you know any famous inspirational person? Who is she or he? Why do you think he or she is inspirational for you? Expected answer-nya apa? Kita misalkan tanya siswa, do you know any famous inspirational person? Mungkin siswa kita taunya yang inspirational person di Indonesia, misalkan siapa? Siapa ya? B.J. Habibie atau siapa? Apa artis mungkin? Siapa? Any one of you have inspirational person? Mungkin Indonesian. Anies Baswedan. Anies Baswedan, oke, the governor of Jakarta, begitu ya, begitu. Jadi nanti jawabannya bisa macam-macam kan dari siswanya, ada yang A, B, C, ada yang local, ada yang mungkin international gitu. Oke, ini contoh kegiatannya yang brainstorming. Move to the next activity. Misalkan ini yang digunakan tadi MainMaster ya untuk brainstorming. Aplikasi yang digunakan MainMaster. Ini misalkan gini, jadi di MainMaster itu aplikasinya bisa begini. Nanti dikasih linknya begitu, jadi siswa bisa type, ini kan dari teachernya yang warna biru ini. Ini pertanyaan dari gurunya, nanti siswanya bisa bersama-sama menginputkan, memberikan jawaban terkait pertanyaan yang kita berikan. Who is your inspirational person? Who do you think he is she inspirational? Why do you think he or she is inspirational for you? Jadi nanti tiap-tiap siswa akan menuliskan my inspirational person is Malala Yousafzai because gitu. Ya, sangat simpel sekali, hanya memberikan 2 kalimat kayaknya ya. My inspirational person is Malala Yousafzai because he is she is very concerned about education, misalkan gitu. Kan 2 kalimat aja itu, kalau kalimatnya benar sudah sangat powerful saya rasa. Jadi ini bagusnya MainMaster. Kemudian aktivitas yang kedua tadi kita lihat di timeline-nya adalah getting exposure. Getting exposure adalah memberikan exposure kepada siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Building knowledge. Jadi exposure itu fungsinya adalah building knowledge. Contoh instructionnya adalah choose one person from the reading text or videos that you think inspirational for you. Dari instruksinya ini kita bisa lihat bahwa nanti teacher akan provide bacaan begitu, bacaan atau video tentang inspirational person. Ya. Lalu instruction yang kedua, in a short paragraph, write what you have learned from this person. Jadi semacam setelah membaca atau menonton video yang diberikan oleh gurunya, siswa akan mencari lesson learned gitu ya. Atau what do you like from this person gitu ya. Why do you think he is inspirational? I watch, expected answer-nya dikasih guidelines begini. I watch a video or read an article about. Lalu based on what I read or watch, I learned that, gitu ya. Oke. Lalu siswanya nanti akan meneruskan. Contohnya begini. Ini pakai Wakelet. Jadi Wakelet itu semacam apa ya? Blog, tapi isinya materi yang terkait dengan apa yang diajarkan gurunya. Sekarang kita klik ya. Sudah terlihat? Yes, ma'am. Sudah, ma'am. Misalkan formatnya begini, my hero is. Isinya adalah misalkan Greta Thunberg, Malala, Mark Zuckerberg, 5-year-old Alaska girl is about keeping people safe, begitu.
Ya, jadi itu contoh dari Wakelet. Jadi teacher provide bacaan, bisa juga video. Misalkan ini dari Mata Najwa ya, gitu. Atau ini siapa ini? Mandela ya, Nelson Mandela. Mark Zuckerberg. Jadi bisa kalau diberikan teks dan video berarti kan bisa dua tipe tipe pembelajar itu, tipe belajar itu bisa terpenuhi. Sebentar, slide saya kemana ya? Kok hilang? Okay, so this one. Ada yang masuk lagi tadi. Bentar ya, maaf agak ribet. Siapa ini? Ismawati. Nah, itu tadi yang dari Wakelet. Kemudian yang ketiga itu discussion, building knowledge, tetap building knowledge ya, getting exposure tadi building knowledge yang pertama, discussion building knowledge yang kedua. Contoh instruksinya misalkan, post a picture of your inspirational person in Padlet. Jadi siswa diminta untuk mengupload inspirational person mereka, gambarnya, and write a short paragraph about him or her based on what you have read or watched. Jadi setelah menonton, dikaitkan dengan siswanya mau siapa inspiration person-nya. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, misalkan online discussion-nya bisa berubah begini. Nanti ada aplikasi namanya Padlet. Padlet itu saya sudah pernah pakai juga ini, Padlet. Mungkin saya tahu Bu Nina itu juga pakai Padlet untuk pembelajaran. Nanti didiskusikan tentang apa yang siswa tuliskan di sini. Begitu ya, online discussions. Ini berupa online. Jadi real time begitu. Oke. Yang selanjutnya adalah planning and researching. Ini getting deeper knowledge. Ini agak less guidance. Yang tadi mungkin aktivitasnya sebelum-sebelumnya itu guidance, teacher guidance-nya terlihat sekali. Kalau yang planning and researching ini sudah agak less guidance dari teacher. Topiknya misalkan who is your inspirational person. Nah, siswanya diminta untuk menuliskan 5 fun facts about. Ini kayaknya lagi permainan seru ya, fun facts gitu. Nah, siswanya diminta untuk menuliskan 5 saja, 5 fun facts about misalkan Malala gitu ya. Focus question, what are the fun facts about my inspirational person? What do you already know about him or her? I know, blah, blah, blah. Research on Google, what information did you find about him or her? The new information that I found, Malala is a hero of education. Misalkan. Itu planning and researching. Kemudian drafting. Fun facts about the inspirational person dituliskan saja, misalkan pakai frase he is smart, misalkan gitu ya, 5 saja. Lalu setelah drafting jadinya begini, nanti project akhirnya siswa diminta untuk teman-teman punya Canva ya, sudah tahu cara penggunaan Canva? Yes, ma'am. Dibuat bikin status atau bikin postingan Instagram itu biasanya pakai Canva ya. Jadi itu memakai fasilitas Canva untuk pembelajaran. Jadi siswa diminta untuk create fun facts about my inspirational person melalui Canva. Itu sih goal akhirnya. Nah, contoh-contohnya begini. Steve Jobs. Creating the final product. Ini final touch-nya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi membuat infografik, sekarang kan lagi tren infografis begitu. Oke, banyak sekali toolnya. Selain Canva ada Pick to Chart juga. Ya, kayak ini. Remember task before apps. Ada juga, ini chunking the lesson yang tadi ya, brainstorming, getting exposure, planning and doing research, kemudian drafting and discussing, terakhir adalah creating. Nanti kurang lebih teman-teman akan membuat timeline seperti ini ya. What teachers need today is the ability to choose, use, and in some cases refuse technology. Kadang kita juga tidak bisa fully pakai teknologi karena siswa kita ternyata tidak
tidak punya akses untuk itu. Ini want some low tech options. Yang tadi kan high tech ya. Asumsinya kalau yang pertama tadi siswa kita mempunyai akses full terhadap internet access. Kalau yang ini kita bisa terapkan kepada kalau siswa kita tidak semuanya punya akses terhadap internet. Jadi kita bisa kreasikan some low tech options. Misalkan ini kegiatannya masih sama, masih ada yang baru masuk sebentar teman-teman. Dara Claudia. Misalkan di brainstorming, ini mind mappingnya on paper. Jadi tidak pakai mind master ya. Mind mapping on paper, tapi instruksinya tetap kita nanti konsepkan, tapi tidak memakai aplikasi. Mind mapping on paper seperti biasa kita lakukan di mata kuliah writing mungkin ya. Lalu getting exposure-nya tidak pakai Wakelet. Kalau yang pertama tadi pakai Wakelet, ini cukup aja send link or text via WA. Jadi saya lihat guru-guru, saya kan ngajar PPG, jadi guru-guru di PPG itu mengajar untuk PPG-nya memang tidak bisa pakai high text, jadinya ya fully pakai WA, jadinya send link begitu. Or text via WA, tapi memang agak repot ya, mungkin nanti asumsinya kan berarti guru-guru mencari teks, lalu dituliskan di Word, terus kemudian disampaikan di grup WA begitu ya. Begitu. Kalau yang untuk planning and doing research, mengetikkannya di Microsoft Word. Begitu. Untuk drafting and discussing pakai WhatsApp group. Jadi bisa mungkin pakai voice note begitu ya. Pakai voice note discussion, teachernya memberikan pertanyaan, lalu siswanya memberikan umpan balik tapi melalui voice note, bisa juga begitu. Untuk creating tidak pakai Canva tapi draw on paper. Begitu ya. Jadi what I like from this presentation is that the sequence atau the timeline, lesson timeline-nya itu sangat jelas, sangat clear. Apa aktivitasnya dilakukan melalui apa, gitu ya. Jadi teman-teman sekaligus bisa merefleksikan apa yang sudah didesain di RPP, nanti bisa direvisi berdasarkan ini. Silahkan direfleksikan sendiri apa yang kurang perlu diperbaiki menurut timeline seperti yang dicontohkan, ya. Ini some alternative for final product, bisa pakai voice recorder, WhatsApp voice, Screencast-O-Matic, voice thread, Viva video, dan sebagainya. That's it. Any questions? Cukup sekian. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Yes. Hamdan? Iya, Mem, izin bertanya. Silakan. Jadi untuk LKPD-nya itu kita fokus ke yang ada di bukunya juga, Kak, Mem? Buku mana, Mas? Kemarin tuh saya coba buat RPP, terus lembar kerjanya itu ada juga ada yang udah nyusun kegiatan pembelajarannya. Nah, di situ tuh ada kayak semacam task, kemudian ada lampiran LKPD, terus dicari pas di sumbernya ada sebuah buku Wings Bell gitu. Nah, Ring the Bell itu. Ya, pembuat RPP-nya itu kayak untuk LKPD itu dilampirkan di buku itu. Nah, pas saya lihat itu nggak ada, Mem, gitu. Apakah itu dibuat kita sendiri atau bagaimana? Jadi nanti saya takutnya kalau misalkan yang LKPD yang biasa kita buat itu kan memang bersumbernya awalnya memang didesainnya bukan untuk daring ya, didesainnya untuk luring begitu. Jadi nanti aktivitas yang akan kita lakukan sementara ini ambil topiknya saja dari RPP, kemudian dibuat lesson timeline seperti yang presentasi tadi. Saya kira itu lebih memberi kesempatan teman-teman untuk keluar zona apa namanya, zona yang pernah ada begitu, zona aman ya, agar terpakunya tidak hanya pada RPP yang seperti biasa dibuat sebelumnya untuk konsep luring begitu.
Jadi kan dari awal memang sudah kita sepakati bahwa RPP kita akan berbau daring, jadi kita perlu mengkreasikan itu, gitu. Jadi saya minta nanti teman-teman ambil saja topiknya, misalkan topik yang di presentasi tadi kan topiknya describing person misalkan, tapi ditarik menjadi describing inspirational person. Jadi yang akan kita lakukan adalah membuat timeline. Tadi berapa? Ada 5 sepertinya, kurang lebih 5 atau 6 timeline. Dengan dimiripkan saja. Dimiripkan pertama brainstorming, kedua getting exposure, 3 tadi apa? Building, 3 apa sih tadi? Misalkan planning and doing research, keempat discussing, kelima creating. Dibuat begitu saja. Dan ambilnya topiknya dari RPP yang sudah dibuat. What do you think? Hello? Yes. Saya kira itu lebih memberi kesempatan teman-teman untuk berkreasi, membuat konsep pembelajaran berbasis daring. Begitu ya. Tidak harus yang high-tech, tidak harus yang high-tech, low-tech pun boleh. Asalkan konsep timeline lesson-nya tadi itu jelas. Runtutan itu loh, karena memang sebagai guru kesulitan kita adalah, atau bukan kesulitan ya, challenge kita adalah membuat lesson timeline itu bisa orderly sequence begitu, jadi secara order itu bagus begitu ya. Nanti saya share presentasinya yang tadi, dipersiskan saja lesson timeline-nya. Yang beda mungkin app-nya yang berbeda dan konsepnya, misalkan brainstorming, tentu kalau topiknya berbeda akan berbeda juga dari yang contoh presentasi tadi. Gitu ya. Baik ma'am. Untuk pendesainan konsep itu, kan next meeting itu tanggal 25 Desember. It means we have like a break gitu, kita tidak ada kelas. Jadi akan sangat lama sekali waktunya teman-teman untuk mempersiapkan, mendesain timeline yang 5 itu tadi. Jadi it's around 2 weeks begitu. Dikumpulkan bisa-bisa tahun depan ya, oke. Karena sudah 2021. Jadi yang ingin saya lihat ininya, sequence-nya itu, lalu kreativitas teman-teman. Boleh sekali, tidak perlu refer ke seperti yang dikhawatirkan Mas Hamdan tadi, refer ke bukunya yang ada, ambil saja topiknya, jadi teman-teman bisa berkreasi tentang langkah pembelajarannya itu. Begitu? Any questions? Objections? Ma'am, yes, I want to ask something. Jadi kita membuatnya itu dari PPT juga, sama kayak tadi, ibaratnya kayak. Iya. Lebih mudah sepertinya untuk PPT ya? Iya. Iya, oke. Lebih mudah. Secara visual kayaknya bisa pakai PPT. Sepertinya pakai Smart Art itu bisa, itu apanya, sequence-nya itu loh. Tuh, Anda biasa pakai PPT, pakai Smart Art, atau teman-teman yang sudah jago desain ya pakai apa saja bisa. Oke, thank gitu you. Ya? No more questions? It's all good? Thank you so good. Jadi intinya bikin LKPD menyesuaikan yang kayak tadi ya, Mem, di PPT itu, Mem. Betul. Iya, terima kasih, Mem. Yeah. Anyone else? Tidak ada. Well, good. If there is no more questions, I would like to end the presentations here, the synchronous meeting here, karena tepat ya kayaknya setengah jam 30 menit ini, sekitar 8.07 tadi kita mulai kayak berapa tadi, 7.37 juga ya kayaknya. Okay. Thank you everyone for your active participations. Hopefully you keep your health and don't forget. Sebentar. Okay. Yes, everyone, thank you for your active participation. See you around. Keep your health, everyone. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini recordingnya saya attach. Barangkali teman-teman yang masih belum mengikuti, nanti bisa dilihat di Google Elmu ya.
Ini Aris baru masuk.